Halo semuanya, perkenalkan saya Helga Yohana Simatupang. Saya adalah dosen Program Studi Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur. Saat ini saya sedang mengampu satu mata kuliah yang bernama Hukum Humaniter Internasional. Jadi ini adalah mata kuliah pilihan yang dipilih oleh mahasiswa Hubungan Internasional di semester 6. Hari ini saya akan membahas terkait topik Responsibility to Protect dan Just War Theory. Menurut saya ini menarik karena beberapa tahun belakangan kita juga ini ya disuguhkan oleh berita-berita perang yang sebenarnya itu kejadiannya di masa lalu, perang antar negara. Namun kalau kita lihat sekarang, mengapa terjadi keterulangan perang yang dulu sebenarnya sudah diprediksi ini kemungkinan tidak akan terjadi lagi, tapi ternyata beberapa tahun terakhir, 2 sampai 3 tahun terakhir terjadi konflik-konflik baru di antara negara-negara yang ada di dalam dinamika hubungan internasional. Oke, kalau gitu langsung saya lanjut saja. Oke, jadi eh, kalau kita ngomongin dua konsep tadi, ini tuh kita pasti ngomongin soal humanitarian intervention. Jadi bagaimana kemudian yang namanya intervensi itu dapat dibenarkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat perang dan bencana kemanusiaan ini kan dalam beberapa dekade terakhir sebenarnya dari sisi eh, paradigma perang ini kan kalau kita lihat dulunya banyak ke arah interstate ya. Jadi perang itu cenderung antar negara gitu. Di masa Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua, Perang Dingin gitu. Perangnya bersifat interstate gitu, negara dengan negara. Nah, tapi masuk ke era setelah ini ya postkolonial gitu ya. Setelah penjajahan itu kemudian berangsur berhenti ya di berbagai negara, konfliknya itu berubah menjadi intrastate konflik. Jadi konfliknya itu cenderung berada di dalam negara itu sendiri. Biasanya antara pemerintah yang sah yang berdaulat dan kelompok-kelompok separatis atau kelompok pemberontak yang anti dengan pemerintah. Jadi kita melihat ada shifting paradigm ya dari interstate konflik, konflik antar negara ke konflik yang ada di dalam negara atau intrastate konflik. Nah, jadi ini yang membuat kemudian begitu banyak konflik yang terjadi di dunia. Sebenarnya perangnya tetap ada, tapi hanya bentuknya yang berubah gitu. Dan kalau kita lihat bencana kemanusiaan, kenapa ini makin marak terjadi? Karena ternyata negara itu yang menjadi pemerintah yang sah yang tadinya memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya justru menjadi aktor di balik aksi-aksi kekerasan yang terjadi di sebuah negara. Kita lihat saja mungkin contohnya kasus Arab Spring di tahun 2010 ke atas gitu ya. Jadi gerakan-gerakan akar rumput tuh menuntut ada upaya untuk demokratisasi di negara-negara yang cenderung otoriter. Pemerintahnya itu biasanya karakternya memiliki dinasti politik seperti itu ya. Ada apa pemerintahan ini diturunkan dari eh, kakeknya ke ayahnya ke anaknya gitu sampai ke cucunya. Jadi ini juga sebenarnya membuat ketidakpuasan di masyarakat yang saat ini kita tahu kita masuk ke era globalisasi di mana nilai-nilai dari negara lain itu sangat dengan mudah bisa diterima. Termasuk kalau kita ngomongin demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan yang secara teoritis itu beneran baik ya, bagus gitu. Tapi ketika kita ngomongin praktik ini juga kemudian menjadi tanda tanya gitu. Apakah sebenarnya demokrasi cocok untuk diterapkan di Timur Tengah atau sebenarnya tidak gitu? Adakah sistem lain yang lebih baik gitu? Nah, jadi kalau kita ngomongin dua kejadian ini, dua fenomena ini, perang dan bencana kemanusiaan, ini memang mewarnai dinamika hubungan internasional dari masa ke masa, dari tiap periode itu pasti ada yang namanya perang dan bencana kemanusiaan. Dan kapan kemudian intervensi dibenarkan gitu ya, ini yang akan kita bahas nanti di slide-slide berikutnya. Nah, kalau kita ngomongin dalam konteks hukum humaniter internasional, ada dua pendekatan yang digunakan yaitu just war theory dan responsibility to protect. Nah, kalau just war theory ini dia lebih bersifat normatif dan filosofis, sementara responsibility to protect ini
dia berkembang dalam ranah hukum dan kebijakan global. Jadi harapannya ini menjadi standar yang sama untuk negara-negara, bagaimana kemudian menjadikan konsep responsibility to protect ini sebagai konsep yang wajib untuk diterapkan di semua negara. Nah, kedua konsep ini berusaha untuk menjawab tantangan moral, hukum, dan politis dari kekerasan berskala besar atau sering kita sebut di HI itu extraordinary crimes. Oke, saya lanjut. Nah, jadi tujuan pembelajaran dua konsep ini adalah yang pertama kita mulai dari just war teori, dia menjadi landasan normatif dan etis kapan perang dapat dilakukan dan bagaimana perang itu dijalankan. Dan yang kedua untuk R2P sendiri sebenarnya ini menjadi kebijakan global ya yang sifatnya juga normatif yang menjadi tanggapan atas kegagalan komunitas internasional dalam mencegah terjadinya kejahatan kemanusiaan yang berskala besar atau extraordinary crimes tadi. Nah, bagaimana kemudian kedua konsep ini bisa saling melengkapi atau justru sebenarnya mereka bertentangan dalam implementasi hukum humaniter internasional? Oke, kita lanjut. Ini ada just war teori. Sebenarnya kalau kita lihat teori ini berkembang dari pemikiran Kristen awal ya di masa Santo Augustinus. Ya, dan kemudian ini berkembang di abad pertengahan di masa Thomas Aquinas. Jadi ini sama-sama Katolik dua-duanya. Kalau kita lihat sendiri sebenarnya sumber masalah dari apa ya pemikiran kaum-kaum Katolik ini adalah karena adanya kalau kita lihat hegemoni dari Romawi ya. Dan saat itu Romawi sangat suka berperang gitu ya. Dan kita juga nggak boleh lupa dengan dengan konteks perang 30 tahun atau perang salib gitu. Di mana terjadi pertentangan antara orang Katolik Roma dengan orang-orang Eropa yang mulai menganut agama lain di luar Katolik, salah satunya Protestan gitu. Jadi ini juga kemudian menimbulkan perpecahan di antara masyarakat Eropa yang kalau kita lihat kan secara geografis sebenarnya mereka disatukan oleh geografis yang sama. Tapi kemudian kalau kita lihat dari sisi pengaruh, Romawi tetap ingin berkuasa dengan kekatolikannya dan ini sebenarnya eh, kalau kita lihat konteks perang Romawi kan dia cenderung berisi penaklukan ya. Jadi menaklukkan kerajaan yang satu untuk mendapatkan wilayah gitu atau kekuasaan. Jadi ini juga sebenarnya bagaimana kemudian eh, kalau kita lihat di masa Romawi itu perang banyak sekali dan mulai muncul tokoh-tokoh yang concern terhadap bagaimana kemudian menjalankan perang dan bagaimana kemudian perang itu ya kita tahu sendiri tidak ada perang yang membawa kebaikan gitu ya. Perang itu selalu menimbulkan dampak yaitu adanya yang menang dan yang kalah gitu. Jadi ini juga yang menjadi concern dari pemikir-pemikir yang hidup di era itu. Dan kemudian konsep ini juga diadaptasi di dalam etika perang modern saat ini gitu. Dan just war teori ini berupaya untuk menjawab kapan perang dapat dibenarkan. Karena kita tahu sendiri perang pada akhirnya juga menimbulkan banyak damage atau kerusakan seperti itu ya, material maupun imaterial seperti itu. Dan bagaimana juga perang harus dijalankan secara etis. Jadi kalau misalnya berperang juga ada aturannya gitu. Apa yang harus dilindungi, do and don'ts-nya seperti apa gitu. Dan di dalam konsep just war theory itu ada dua cabang utama yaitu ius et bellum dan ius in bello. Ius et bellum sendiri berisi pernyataan terkait pembenaran untuk memulai perang. Jadi apa sebenarnya alasan yang dibenarkan untuk memulai perang bagi sebuah negara gitu. Dan ius in bello adalah aturan moral saat berperang. Jadi kalau kita lihat di dalam perang sendiri kan ada target-target yang akan diserang seperti itu. Ada pemisahan antara kombatan dan non-kombatan. Kombatan itu adalah orang-orang yang biasanya memegang senjata, kelompok-kelompok yang berperang seperti itu harus dipisahkan dengan kelompok non-kombatan. Non-kombatan ini biasanya berisi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok rentan atau kaum-kaum disabilitas. Jadi misalnya di dalam medan perang itu di sekelompok masyarakat sipil tuh ada yang eh,
masuk kategori perempuan, ada yang masuk kategori laki-laki gitu. Nah, laki-lakinya mungkin yang apa berkebutuhan khusus dan perempuannya mungkin yang sedang hamil atau mungkin lansia dan lain sebagainya. Anak-anak juga itu menjadi orang yang dikategorikan dalam kategori non-kombatan. Jadi ini orang-orang ini biasanya harus dilindungi. Dan bagaimana kemudian aturan moralnya ketika kita berada di situasi yang sebenarnya ini sulit untuk membedakan kombatan dan non-kombatan. Nah, ini yang sering terjadi di dalam perang seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada prinsip ius et bellum. Nah, otoritas sah yang boleh mengumumkan perang itu adalah otoritas berdaulat, yaitu pemerintah yang sah. Jadi, kalau kita lihat eh, yang bisa mengumumkan perang itu adalah ya negara dengan pemimpinnya yang sah ataupun mungkin kelompok yang memang diakui dan memiliki pemimpin yang sah gitu, resmi gitu ya. Lalu ada just cause, perang sah hanya untuk melawan agresi atau menghentikan pelanggaran berat seperti genosida ataupun mungkin pembersihan etnis seperti itu. Jadi harus jelas alasan perangnya itu memang untuk melawan extraordinary crimes atau kejahatan luar biasa. Dan prinsip jus et bellum lainnya adalah memiliki right intention. Jadi tujuannya memang eh, untuk damai, bukan balas dendam atau ekspansi. Nah, tapi ini juga sebenarnya ada celahnya karena perang itu kita tahu sendiri untuk bisa membuat perang menjadi satu konsep damai ini kan sulit ya gitu. Tentu ketika ada menang dan kalah ini kan posisinya jadinya tidak win-win solution gitu. Kalau misalnya kita mau win-win solution, kita pakai konsep negosiasi atau diplomasi. Jadi sebenarnya tujuan perang untuk damai ini juga sebenarnya dapat diperdebatkan gitu ya. Tapi intinya perang ini bukan untuk balas dendam gitu ya, tapi untuk menyelesaikan masalah, the last resort gitu ya. Dan probabilitas suksesnya itu ya kita harus concern bahwa ini akan tidak menjadi etis kalau misalnya kita memulai perang yang memang tidak punya kemungkinan menang gitu. Jadi menurut ius ad bellum harus ada yang menang dan kalah supaya nanti perangnya berakhir gitu. Jadi pemenangnya itu akan ya mendapatkan reward dan yang kalah ya harus menyepakati hal-hal yang memang perlu disepakati dengan pihak yang menang seperti itu. Dan proporsionalitas ini dibahas juga di dalam jus et bellum, di mana kerusakan akibat perang itu tidak boleh melebihi manfaatnya. Nanti kita bahas ada beberapa studi kasus yang menarik. Selanjutnya, the last resort. Jadi semua solusi damai itu harus dicoba terlebih dahulu. Perang itu adalah bentuk negosiasi atau diplomasi yang gagal. Jadi ketika negara sudah mengupayakan untuk berdiskusi seperti itu, tapi tidak ditemukan jalan penyelesaiannya, maka ya perang adalah solusi terakhir untuk bisa memecahkan masalah yang ada di antara pihak-pihak yang berkonflik. Oke, nah selanjutnya ada prinsip ius in bello. Nah, di dalam prinsip ius in bello, ketika kita ingin menentukan cara berperang, aturan moral apa yang harus disepakati seperti itu, hanya kombatanlah yang sah dijadikan sebagai target. Warga sipil atau non-kombatan itu sebenarnya harus dilindungi. Tapi dalam konteks perang, kadang ketika dia berada di dalam lingkungan yang padat gitu ya, nah ini susah untuk membedakan mana yang kombatan, mana yang non-kombatan. Atau mungkin ada pihak-pihak yang menyamar di antara sipil. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada asas proporsionalitas, yaitu kekuatan militer yang digunakan harus sebanding dengan ancaman yang muncul gitu. Jangan sampai nanti kekuatan militernya lebih besar daripada ancamannya gitu. Dan yang terakhir adalah larangan penggunaan taktik kejam, misalnya penggunaan senjata kimia, senjata biologis, atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan atau tawanan perang. Ini juga sudah diatur di dalam Vienna Convention atau Konvensi Wina, di mana tawanan perang harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Oke, ini contoh nyatanya pernah terjadi di Perang Israel Hizbullah tahun 2006. Jadi buat teman-teman, Hizbullah itu adalah kelompok paramiliter ya pejuang Islam yang ada di Lebanon dan kelompok ini pro terhadap kemerdekaan Palestina. Nah, dalam konteks perang tahun 2006 ini
kejadiannya Hizbullah itu menculik dua tentara Israel di perbatasan. Namun Israel merespon dengan operasi militer besar-besaran, termasuk pemboman Bandara Beirut, ya ibu kotanya Lebanon. Lalu dibom juga jembatan utama yang menghubungkan kota-kota di sana, dibom juga pembangkit listrik dan memblokade udara laut sehingga biasanya bantuan-bantuan kemanusiaan itu susah untuk masuk. Nah, jadi teman-teman coba lihat konteksnya. Ini ada dua tentara yang diculik, tapi kemudian respon Israel adalah dengan operasi militer seperti ini hingga ada blokade udara dan laut. Jadi, ayo kita bahas lebih lanjut. Nah, kita membahas terkait isu proporsionalitas. Menurut isu proporsionalitas dalam jus et bellum dan jus in bello, kerusakan akibat tindakan militer yang harusnya ditimbulkan Israel itu harusnya sebanding dengan tujuan sah awalnya, yaitu membebaskan dua tawanan perang tadi gitu yang ditahan oleh Hizbullah. Nah, kalau dalam hal ini sebenarnya sah-sah aja Israel ingin menghentikan serangan Hizbullah dan membebaskan dua tentaranya. Tapi lihat ini, kerusakan yang ditimbulkan oleh Israel di Lebanon itu mengakibatkan lebih dari 1.000 warga sipil Lebanon itu tewas. Ratusan ribu kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi dan infrastruktur nasionalnya rusak parah. Apakah ini sebanding? Ya, nanti kita akan bahas lagi. Oke, jadi di sini banyak organisasi HAM dan laporan PBB sendiri sudah menyatakan bahwa isu proporsionalitas tidak dipenuhi dalam serangan yang dilakukan Israel terhadap Lebanon gitu. Israel berargumen bahwa Hizbullah beroperasi di area warga sipil gitu. Jadi targetnya susah untuk dipisahkan antara kombatan dan non-kombatan, antara ya kelompok yang melakukan serangan dan warga sipilnya. Susah dibedakan. Ya Israel argumennya seperti itu. Tapi ya ini juga menjadi ini ya menjadi satu catatan bahwa kita boleh berargumen apa saja, tapi apakah kemudian eh, aksi yang dilakukan oleh Hizbullah itu eh, dapat dibenarkan dari sisi ini ya tidak juga gitu, tidak bisa dibenarkan karena ada penculikan. Tapi respon yang diberikan oleh Israel dengan mengebom ya infrastruktur nasional lalu menewaskan ribuan orang gitu, apakah itu kemudian dibenarkan? Ya tentu saja tidak gitu. Nah, jadi kadang apa yang mungkin sah, tapi itu kemudian menjadi tidak bermoral gitu ya. Niatnya Israel mungkin ingin membebaskan dua orang tentaranya, tapi kemudian kerusakan yang ditimbulkan melebihi dari ancaman awalnya. Seperti itu. Oke, jadi lesson learn-nya di sini prinsip proporsionalitas sebenarnya tidak melarang semua kerusakan sipil, tapi menuntut pertimbangan ketat antara manfaat dan dampak kemanusiaan. Ya, manfaat militernya tadi kan untuk menghentikan serangan Hizbullah dan membebaskan tentaranya. Dan dampak kemanusiaan yang muncul itu ribuan orang meninggal, banyak damage atau kerusakan di mana-mana gitu ya, blokade laut, udara, kemudian membuat bantuan kemanusiaan terputus gitu. Ini yang kemudian menjadi concern ketika kita membahas isu proporsionalitas. Dan kasus ini menunjukkan bahwa sulit untuk menilai proporsionalitas secara objektif di dalam praktiknya. Karena sebenarnya tindakan militer yang dilakukan oleh Israel sah-sah aja. Tapi kemudian secara dampak ini luar biasa gitu. Jadi lebih besar dampaknya daripada manfaatnya gitu. Oke. Nah, bagaimana kemudian keterkaitan just war theory dengan hukum humaniter internasional? Nah, just war theory sendiri menjadi fondasi hukum perang modern, termasuk Konvensi Jenewa. Namun, just war theory lebih bersifat normatif ya, etis, sementara hukum humaniter internasional adalah hukum positif. Tantangan muncul ketika ada yang tindakan sah menurut hukum, secara hukum dia sah atau legal, tapi ternyata dianggap tidak bermoral, seperti yang dilakukan oleh Israel tadi gitu. Secara hukum dia sah-sah aja kan menghentikan serangan dan membebaskan dua orang tentaranya. Jadi dia melakukan aksi gitu untuk menyerang Lebanon. Nah, tapi kemudian ternyata respon yang dilakukan oleh eh, Israel itu sebenarnya berlebihan, keterlaluan dan dianggap tidak bermoral seperti itu. Oke. Nah, lalu kita masuk ke konsep responsibility to protect ya. Nah, jadi R2P ini lahir dari kegagalan internasional dalam mencegah tragedi ini ya genocide di Rwanda tahun 1994 dan Srebrenica di 1995. Jadi ini isunya tentang ini ya ada etnisitas yang ya dipersekusi, kemudian ya ethnic cleansing seperti itu ya.
Nah, kalau di Rwanda ini kan kasusnya antara suku Hutu dan Tutsi, kalau di Srebrenica ini pembantaian umat Muslim gitu ya. Jadi di sini rezim internasional gagal ya, gagal karena di sini kan sebenarnya sudah ada PBB ya. PBB itu kan terbentuk tahun 1945 gitu. Nah, jadi PBB gagal dalam mencegah tragedi ini. Padahal kan kita niatnya kan untuk mencegah keterulangan perang gitu kan. Setelah perang dingin gitu. Jangan sampailah ada perang lagi. Tapi ternyata gagal karena juga ada kepentingan-kepentingan yang harus diakomodir gitu di dalam rezim internasional. Nah, R2P itu disahkan dalam World Summit 2005 sebagai norma internasional dan sifatnya non-legally binding atau tidak mengikat secara hukum. Jadi ini balik lagi teman-teman kalau kita mau ngomongin soal hukum internasional, ini balik lagi ke political will-nya masing-masing negara. Dia mau nggak adopsi itu ke dalam hukum nasionalnya? Karena kalau ketika hukum internasional itu cuma ditandatangani tapi tidak diratifikasi, diratifikasi itu artinya diadopsi ke dalam hukum nasional. Nah, itu nggak berguna jadinya gitu. Ya cuma sebatas tanda tangan, apa cuman signatoris tapi tidak menjadi suatu apa ya komitmen untuk implementasi di dalam negerinya ini juga tidak ada gunanya sebenarnya gitu. Nah, jadi eh, kalau kita lihat memang mostly hukum internasional itu dia sifatnya memang tidak mengikat, hanya bersifat apa ya kalau misalnya tidak mengikuti satu apa tidak meratifikasi perjanjian mungkin ya dikucilkan dari pergaulan internasional, sifatnya lebih seperti itu. Nah, dan Artupis ini menekankan bahwa kedaulatan negara bukan perisai untuk menghindari tanggung jawab dalam perlindungan sipil dari genosid, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi jangan sampai negara merasa mereka berhak melakukan apapun di negaranya, mereka juga punya kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Oke, lalu ada tiga pilar R2P ya. Yang pertama, negara bertanggung jawab melindungi warga negara dari kejahatan besar atau extraordinary crimes. Yang kedua, komunitas internasional harus membantu negara karena tidak semua negara memiliki kapasitas untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Ya, banyak negara-negara yang masuk kategori failed state ya. Jadi negara-negara gagal dalam usaha untuk perlindungan warga sipilnya. Dan yang terakhir, jika negara gagal dan kejahatan besar itu terjadi, komunitas internasional harus mengambil tindakan kolektif, collective action untuk melakukan intervensi. Bila perlu melalui mekanisme PBB, ya intervensi kemanusiaan seperti itu. Oke, jadi ya ini juga ada kritikan antara R2P dengan intervensi sepihak. R2P bukanlah pembenaran untuk melakukan intervensi secara ini ya sepihak unilateralis tanpa mandat. Intervensi berdasarkan R2P itu harus dapat mandat dari DKPBB, ya ini lembaga yang memang harus memutuskan diadakan intervensi atau tidak gitu. Dan tantangan muncul ketika negara yang kuat menggunakan dalih R2P untuk intervensi yang bermotif politik. Kita tahu sendiri ya ada sejumlah negara yang punya hak veto di Dewan Keamanan PBB dan orang-orang sorry negara-negara ini juga sebenarnya merupakan negara pemenang Perang Dunia II gitu dan mereka ketika ya mungkin punya motif politik tertentu ya bisa saja menggunakan dalih R2P ini untuk masuk ke sebuah negara demi tujuan yang lain seperti itu. Oke, selanjutnya ini saya ambil dua contoh studi kasus. Mungkin ada yang familiar dengan dua foto ini. Ini adalah dua pemimpin yang akhirnya tumbang ya, rezim yang akhirnya tumbang. Yang pertama di Libya ada Muammar Gaddafi dan di Suriah ada Bashar al-Assad. Nah, di Libya sendiri, DKPBB menyetujui adanya intervensi dengan dalih R2P. Awalnya ya berhasil melindungi warga, tapi kemudian terjadi kontroversi karena ada penggulingan rezim Muammar Gaddafi. Dan kemudian ini menimbulkan instabilitas yang berkepanjangan. Karena gini, negara-negara Timur Tengah itu kan cenderung otoriter dan ada dinasti politik. Jadi kemudian ketika pemimpin lamanya ini kemudian tumbang, siapa yang kemudian bisa menggantikan dan sistem pemerintahan apa yang kemudian dijalankan? Nah, biasanya negara-negara yang ya kita tahulah negara-negara Barat ini sangat concern dengan upaya-upaya demokratisasi di Timur Tengah. Tapi seperti yang saya bilang di awal, apakah kemudian demokrasi menjadi sistem yang paling baik di antara sistem-sistem yang ada? Karena kita tahu sendiri demokratisasi di Timur Tengah itu biasanya gagal ya. Di Arab Spring sendiri juga ya hanya sedikit yang berhasil. Mungkin ya ada di Tunisia sendiri ya. Tapi kita juga nggak tahu ke depannya seperti apa gitu.
Nah, selanjutnya kita bahas Suriah. Suriah ini ya Bashar al-Assad ini juga termasuk pemimpin yang otoriter, dia punya loyalis dari kubu militer, dan kemudian kubu militer ini melakukan persekusi terhadap kelompok grassroots ya, atau masyarakat sipil yang eh, berupaya untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Jadi di sini banyak terjadi kekerasan masif dan penggunaan senjata kimia, dan di sini tidak diterapkan R2P karena eh, ada veto di Dewan Keamanan PBB. Jadi kalau kita lihat secara sekutu ya, Suriah ini cukup dekat hubungannya dengan Rusia, dan kemudian bagaimana kemudian eh, hubungannya dengan negara-negara lain yang mungkin tidak terlalu baik dengan hubungannya dengan Rusia gitu. Jadi di sini kalau di kasus Libya ya R2P diterapkan, tapi di kasus Suriah tidak diterapkan karena diveto oleh Dewan Keamanan PBB. Oke, kritik dan tantangan. Jadi banyak sebenarnya negara-negara yang menilai R2P ini bias dengan kepentingan Barat. Negara-negara yang saya sebutkan tadi yang punya veto atau mungkin punya kepentingan di Timur Tengah seperti itu ya. Ini karena saya ngomong Timur Tengah karena memang kasusnya paling banyak di Timur Tengah dan mostly Afrika ya. Dan sebenarnya kritik lainnya adalah muncul konflik antara prinsip kedaulatan negara dan tanggung jawab internasional. Jadi di satu sisi negara itu merasa dia berdaulat, dia berhak untuk mengurusi urusan apapun di negaranya tanpa diintervensi oleh negara lain. Tapi dalam hukum internasional, masyarakat internasional juga punya tanggung jawab untuk melindungi ya warga-warga yang mungkin menjadi korban dari persekusi pemimpinnya sendiri seperti itu. Jadi ya dua konsep ini, dua prinsip ini kemudian ya saling ini ya bertabrakan gitu, bertentangan gitu. Dan yang terakhir kritiknya adalah keputusan intervensi sangat dipengaruhi oleh dinamika politik Dewan Keamanan PBB. Yaitu tadi veto-veto yang dimiliki oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II kadang ya ada aliran politis ya ketika ada kepentingan politis ketika mereka ya kemudian melakukan veto gitu. Apakah kemudian memang ini pure untuk menolong masyarakat atau kemudian ada motif ekonomi ataupun motif politik gitu dari kehadiran vetonya mereka seperti itu. Oke, penutupnya kedua konsep just war theory dan R2P itu berkontribusi pada norma global untuk mencegah extraordinary crimes atau kekejaman massal. Namun dari sisi praktisnya pelaksanaannya tetap bergantung pada faktor politik, kekuatan hukum internasional dan komitmen moral dari masing-masing negara. Dan kita sampailah di pertanyaan reflektif, kapan intervensi menjadi tindakan moral yang harus diambil gitu. Bukan sekedar soal pelanggaran hukum gitu. Dilanggar, misalnya sekelompok orang melakukan, sekelompok ini ya, misalnya kayak negara melakukan pelanggaran hukum, melakukan misalnya kekerasan terhadap masyarakatnya, kemudian diintervensi. Tapi bukan hanya ngomongin soal itu sebenarnya. Tapi ini menjadi suatu tindakan moral yang memang harus eh, dijunjung tinggi oleh tiap negara yang ada di dunia, apalagi yang menjadi ini ya anggota dari perjanjian-perjanjian internasional tertentu yang memang menyepakati bahwa eh, tidak boleh adanya pelanggaran atau kekerasan terhadap masyarakat sipil. Apalagi di era sekarang, di era globalisasi, kita pengen hidup tenang, damai gitu. Tiba-tiba di belahan dunia lain tuh kok ada kejadian-kejadian yang sebenarnya kita berharap ini tidak terulang lagi. Karena atrositas atau dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh perang itu luar biasa. Gitu ya, terlalu mahal gitu harga dari sebuah perang. Oke, sekian materi untuk hari ini. Senang rasanya bisa berbagi dengan teman-teman sekalian. Bila ada komen atau pertanyaan, mungkin bisa memanfaatkan kolom komentar yang ada di YouTube. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih.